Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video manajemen risiko cyber bersama saya Ahmad Hamim Tohari. Ini adalah video yang keempat dari seri 5 video yang akan menjelaskan tentang risk management, di mana untuk pembahasan kali ini adalah risk assessment atau penilaian risiko. Apa itu risk assessment? Risk assessment adalah kita memberikan nilai berupa rating atau skor pada setiap aset informasi atau aset IT yang kita miliki. Makanya risk assessment ini dilakukan setelah tahapan risk identification yang telah dibahas pada episode sebelumnya. Nah, meskipun angka-angka yang kita berikan pada aset informasi berupa skor itu tidak berupa angka yang absolut, tapi angka ini akan membantu kita untuk menilai secara relatif risk yang ada, vulnerability yang ada, dan ancaman yang akan berbahaya bagi aset yang kita miliki. Nah, tahapan apa saja yang ada di dalam risk assessment dapat dilihat pada gambar berikut. Terdapat 5 tahapan dalam melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Yang pertama, kita perlu memberikan nilai kepada threat atau ancaman ataupun serangan terhadap aset yang kita miliki. Yang kedua, kita menilai likelihood atau frekuensi atau peluang terjadinya attack tersebut pada vulnerability atau kelemahan yang ada pada aset. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan kalkulasi berdasarkan nilai dari aset dan juga likelihood dari ancaman yang ada. Kemudian dari sana kita mereview apa saja tindakan atau kontrol yang bisa kita lakukan terhadap resiko yang ada. Kemudian kita mendokumentasikan temuannya. Baik, kita bahas satu persatu. Kita masuk yang pertama, yaitu memberikan nilai kepada aset yang kita miliki dan ancaman yang mungkin terjadi pada aset tersebut. Nah, kita bisa melakukan pendataan atau membuat semacam list untuk mengetahui apa saja kelemahan atau vulnerability yang kita miliki di dalam aset yang ada pada organisasi ataupun perusahaan tempat kita melakukan risk assessment. Misalnya, threat atau ancaman itu dikategorikan misalnya compromise to intellectual property, jadi kehilangan IP atau aset intelektual, kemudian espionage atau trespass gitu ya, mata-mata atau orang yang merobos masuk, akses ilegal, kemudian bencana alam, human error, information extortion, missing control atau inadequate control, inadequate planning, dan lain sebagainya. Nah, dari vulnerability yang ada tadi sudah kita list dari tahapan identifikasi atau risk identification yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita bisa melakukan assessment seberapa peluang threat atau ancaman itu terjadi pada aset yang kita miliki. Gimana caranya? Di sini disebutkan likelihood adalah probability that specific vulnerability will be the object of successful attack. Jadi peluang atau probabilitas bahwa suatu kelemahan itu akan menjadi objek dari serangan. Jadi kita memiliki suatu kelemahan yang kemudian dieksploitasi yang memunculkan suatu serangan. Dalam risk assessment kita memberikan nilai berupa numerik untuk menilai likelihood suatu kejadian. National Institute of Standard Technology merekomendasikan dalam Special Publication 830 antara 1
0,0 sampai 0,1. Jadi kita bisa memulai kalau 0,1 itu peluang terjadinya itu rendah, kalau 1,0 itu peluang terjadinya sangat tinggi. Misalnya likelihood dari aset disambar oleh meteorite itu paling kecil sekali 0,1. Pada sisi ekstrim yang lain, misalnya kalau misalnya kita menerima email yang berisi virus atau worm atau phishing dalam setahun, itu peluangnya 1, karena pasti dapat email-email seperti itu begitu ya. Nah, jadi kita sendiri yang perlu melakukan assessment atau menilai berapa atau nilai likelihood seperti apa yang pas untuk setiap ancaman atau threat yang mengancam dari aset yang kita miliki. Nah, dari penghitungan likelihood itu kemudian kita lanjut menghitung relative risk factor untuk suatu aset. Nah, didefinisikan di sini, risk is the likelihood of the occurrence of vulnerability multiplied by the value of information asset minus the percentage of risk mitigated by current control plus uncertainty of current knowledge of the vulnerability. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita mendefinisikan risiko secara kuantitatif dengan angka, maka risk adalah likelihood atau peluang terjadinya kejadian, frekuensi terjadinya kejadian itu dikalikan dengan nilai dari aset informasi. Ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung nilai dari aset informasi, kemudian kita kurangi dengan persentase di mana sudah ada kontrol di organisasi yang kita lakukan. Kalau belum ada dilakukan apa-apa, berarti current kontrolnya masih 0. Atau misalnya sudah dilakukan tapi misalnya belum efektif, ya berapa persen. Kita tambah dengan tingkat ketidakpastian atau uncertainty dari current knowledge dari vulnerability. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya seperti ini. Jadi kita lakukan yang namanya risk determination for the purpose of relative risk assessment. Risk equal likelihood of vulnerability occurrence time value impact minus percentage risk already control plus element of uncertainty. Tadi di slide sebelumnya, information asset A itu punya nilai value itu 50, punya satu vulnerability, dan vulnerability 1 itu punya likelihood 1. Jadi nilai tadi kita sampaikan likelihood itu bisa 0,1 sampai 1. 1 ini paling sering, 0,1 itu paling jarang. With no current control, berarti belum ada dilakukan apapun terkait risiko tersebut. Dan you estimate, kita mengestimasikan asumsi dan data itu akurasinya 90%. Jadi nilainya kemudian likelihoodnya itu kita asumsikan 90% akurat. Selanjutnya, information asset B itu punya nilai 100, lebih tinggi daripada A, kemudian punya 2 vulnerability. Vulnerability 2 punya likelihood 0,5, kemudian punya current control 50%. Vulnerability 3 itu punya likelihood 0,1, tidak ada kontrol, dan kita asumsikan bahwa akurasinya itu 80%. Nah, dari situ kita bisa buat ke perhitungan dari vulnerability 1, vulnerability 2, dan vulnerability 3 dari 2 aset yang ada. Aset A itu punya 1 vulnerability dan aset B punya 2 vulnerability. Aset A vulnerability 1 rated 55. Dari mana dapat 55? 50 dikali 1, nilai aset dikali frekuensi, dikurangi persentase current control 0, ditambah 10%. 10% dari hasil perkalian ini. Jadi 50 kali 1 50 dikurangi dengan 0, karena ini dikalikan 0 maka otomatis 0, ditambah dengan 50 dikali 10% jadi 5, sehingga didapatnya 50 kurang 0 tambah 5, 50. Ini basic math saja, hanya saja ini kita untuk melakukan perhitungan atau determination dari suatu vulnerability. Aset B vulnerability-nya
35 dari mana? Karena dia nilainya 100 dikali 0,5 ini frekuensinya, berarti 50 dikurangi 50% ditambah 20%. Jadi dia 50 kurangi 25 ditambah 10, dapatnya 30. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya bukan kalkulasinya. Kalkulasi ini bisa dilakukan secara otomatis pakai rumus di Excel saja. Tapi kita harus betul-betul paham mengidentifikasi. Tahapan risk assessment itu bisa berhasil kalau tahapan risk identification yang dilakukan sebelumnya sudah benar. Kita sudah mengidentifikasi semua aset yang ada, semua vulnerability yang ada, kemudian kita memberikan nilai yang sesuai terhadap nilai atau value dari information asset. Jangan sampai kita memberikan nilai yang tidak tepat sehingga menghasilkan perhitungan yang tepat juga. Karena dari risk determination ini nantinya kita akan memutuskan mana risiko atau mana vulnerability yang harus dilakukan kontrol. Jika memang suatu vulnerability bernilai tinggi setelah dilakukan kalkulasi berdasarkan rumus sederhana risk determination, maka memang perlu dilakukan sesuatu oleh perusahaan. Artinya perusahaan perlu melakukan investasi, keluar budget, keluar waktu, usaha, dan lain sebagainya untuk mengurangi nilai resiko karena dianggap sangat berpengaruh atau bahayanya besar terhadap aset yang penting bagi perusahaan. Ingat kemarin di episode sebelumnya, aset yang penting itu bisa jadi berdasarkan dampaknya terhadap keuntungan atau dampaknya terhadap revenue atau dampaknya terhadap nama baik perusahaan. Maka proses perhitungan ini membutuhkan identifikasi yang tepat ketika Anda menilai likelihood, menilai value dari asetnya, kemudian current control yang ada, sehingga kita menghasilkan perhitungan yang tepat. Kemudian kita bisa melakukan pengurutan dan mengidentifikasi juga tindakan risk control yang tepat untuk suatu resiko. Nah, jadi setelah kita lakukan perhitungan ini, maka kita buatkan dalam suatu tabel, kemudian kita urutkan mana risk yang nilainya itu paling tinggi. Artinya itu yang paling berpeluang untuk terjadi. Nah, selanjutnya kita review apa saja kontrol yang mungkin dilakukan. Ini nanti ada lebih lengkapnya di episode berikutnya. Tapi secara umum, pada setiap threat dan vulnerability kita harus create preliminary list of potential control. Jadi potensi untuk melakukan kontrol itu apa saja. Kemudian akan tetap ada yang namanya residual risk, yaitu risk dari suatu aset yang akan tetap ada bahkan setelah implementasi dari kontrol, karena tetap aja ada peluang. Misalnya human error, bagaimanapun kita training orangnya, kita berikan policy, aturan, dan lain sebagainya, akan tetap ada peluang terjadinya human error. Kemudian control, safeguard, countermeasure, itu biasanya terms dalam security mechanism, policy, dan prosedur. Jadi mekanisme ini itu dilakukan untuk memperkecil risiko, peluang terjadinya risiko, resolve vulnerability, dan meningkatkan secara umum general state security dari organisasi. Nah, 3 kategori biasanya yang diimplementasikan dalam kontrol. Yang pertama adalah policy, berupa aturan, kemudian program, jadi berupa suatu kegiatan gitu ya, ataupun teknologi. Jadi untuk mendatangkan atau menghalangi risk ini kita bisa menggunakan aturan gitu, misalnya membatasi akses, kemudian menutup area, membatasi akses orang masuk, mencatat seluruh orang yang datang ke suatu tempat atau membuat lock akses dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa buat program sosialisasi, awareness, dan lain sebagainya untuk karyawan. Kemudian juga ada teknologi untuk mengimplementasikan misalnya perangkat-perangkat security, misalnya IDS, firewall, proxy, dan lain sebagainya untuk mengurangi risiko dan kelemahan yang ada pada sistem kita. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah mendokumentasikan temuan. Jadi setelah kita selesai melakukan risk assessment, maka kita perlu mendokumentasikan. Jadi biasanya kita pasti punya list dari risk yang ada, kemudian kita mendokumentasikannya dalam suatu dokumen yang mudah diakses dan dibaca dan bisa dievaluasi kembali ketika periode evaluasinya sampai.
Ini contohnya bentuk dokumentasinya, jadi kita punya asetnya, vulnerability-nya apa, lagi berapa, kemudian ada faktor rating. Nah, dari faktor rating ini kemudian kita urutkan, dan nantinya setelah ini kita akan masuk ke bagaimana melakukan kontrol terhadap risiko yang ada. Demikian episode kali ini, kita jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.